Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Track Kreatif, yang mana channel Track Kreatif akan memberikan video-video kreatif yang pastinya akan menambah wawasan kepada penonton setia dari Track Kreatif. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari materi sebelumnya, itu tentang dasar-dasar pemetaan geografi, dan sekarang kita akan membahas tentang skala. Skala ini merupakan salah satu komponen dari komponen-komponen peta, yang mana skala ini merupakan perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Ada 3 macam jenis skala. Yang pertama ada skala angka, contohnya seperti ini, 1:1 juta. Kemudian skala garis, dinyatakan dengan garis, contohnya seperti pada gambar ini. Ini merupakan gambar dari contoh dari skala garis. Kemudian ada namanya skala verbal, itu dinyatakan dengan kalimat. Misal contohnya 1 inch ke 1 mil sama dengan 1:63.660. Itu dari contoh dari skala verbal. Nah, ini merupakan contoh dari skala garis. Oke, kita langsung menghitung skala peta ya. Oke, nah, baiklah, kita akan menghitung. Jadi dalam geografi ada juga namanya pembelajaran menghitung atau pelajaran matematikanya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mencari tahu dan menghitung. Nah, yang perlu Anda ketahui, yang perlu Anda ingat, pada gambar ini, gambar segitiga ini, pada segitiga di atas ini merupakan jarak pada peta, kemudian sebelah kiri ini adalah skala, kemudian yang sebelah kanan adalah jarak sebenarnya. Selalu ingat rumus ini. Oke, yang pertama ada rumus jarak pada peta. Rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Ingat, rumus jarak pada peta ini dikali skala dikali jarak sebenarnya. Ingat ya, jarak pada peta skala dikali jarak sebenarnya. Oke, rumus yang kedua ada namanya skala. Skala ini dibagi. Bagaimana caranya? Skala jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Saya ulangi. Cara mencari skala jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Oke, sekali lagi saya ulangi. Cara mencari skala adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Setelah itu kita akan menemukan hasilnya. Kemudian yang ketiga ada jarak sebenarnya. Bagaimana cara mencari jarak sebenarnya? Yaitu jarak pada peta dibagi dengan skala. Bagaimana cara mencari jarak sebenarnya? Yaitu dengan cara jarak sebenarnya ini sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Cara mencari jarak sebenarnya, jarak pada peta dibagi dengan skala. Kemudian kita akan menemukan hasilnya. Oke, untuk contoh yang pertama, kita akan mencari jarak pada peta. Contoh soalnya, jarak kota Surabaya dan Malang yaitu 120 km. Jika jarak kedua kota digambar dengan menggunakan skala 1:1 juta, berapakah jarak kedua kota di peta? Oke, kita ketahui bahwa
Oke, Bapak ingatkan kembali rumus dari jarak pada peta ini itu skala kemudian dikali jarak sebenarnya. Oke, diketahui bahwa skala pada peta yaitu 1 juta. Kemudian jarak sebenarnya pada peta itu 120 km. 120 km. Nah, 1 banding 1 juta tadi kita kalikan 120 km. 1 juta berarti 1 juta dikali 120 km, dapatlah hasilnya 12 juta. Kilometer dirubah ke cm, kita tinggal nambahkan saja menggunakan tangga ya, menggunakan tangga perkalian. Jika dia menurun berarti dikali, sedangkan naik dia dibagi. Nah, kalau ini dikali berarti kita tambahkan nolnya 5 menjadi 12 juta. Kemudian 1 juta dikali 12 juta. 1 dikali 12 berarti 12 cm. Dapatlah hasilnya jarak kedua kota tersebut adalah 12 cm. Oke, kita masuk ke rumus kedua. Contoh soalnya, di peta jarak dua kota merupakan 5 cm. Jika jarak kedua kota 100 km, berapakah skala peta yang digunakan? Yang ditanya skala peta. Berarti kita mencari skala. Rumus dari skala tadi adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Oke, kita ketahui bahwa jarak pada peta adalah 5 cm. Sedangkan jarak di kedua kota tersebut berjarak 150 km. Kemudian kita rubah 5 cm dibagi 15 juta. Loh, kok bisa 15 juta di sini? Jika di sini kita harus merubahnya menjadi cm. Ingat ya, kita rubah menjadi cm. Angka pada jarak sebenarnya itu dirubah menjadi cm. Berarti kilometer ke cm menurun. Jika dia menurun, kita tambahkan nolnya menjadi 5. Berarti 150 ini kita tambahkan nolnya 5 menjadi 15 juta cm. Dan kemudian dapatlah hasilnya 5 dibagi 15 cm 15 sorry nah 15 juta cm ini kita bagi 5 cm, dapatlah hasilnya 3 juta ya. 5 cm bagi 5 1, kemudian 15 juta ini kita bagi 5 dapat 3 juta. 1 bagi 3 juta dapat hasilnya 3 juta ya. Berarti skala pada peta adalah 1 berbanding 3 juta. Oke, kita contohkan rumus ketiga, yaitu mencari jarak sebenarnya. Kita lihat kembali rumus dari jarak sebenarnya, yaitu jarak pada peta dibagi dengan skala. Contoh soal tadi diketahui bahwa
Jarak pada peta adalah 10 cm. Kemudian diketahui skala pada peta yaitu 1:1.000.000. 10 cm dibagi 1 juta. Kemudian kita pindahkan, kita turunkan ke bawah. 10 cm tadi dibagi dengan 1 juta tadi. Kemudian 10 cm dibagi 1:1 juta. 10 cm kita balikin saja, 1 juta dibanding 1 juta dibagi 1. Kemudian ada 10 cm dikali 1 juta. Silakan Anda kalikan berapa hasil dari 10 kali 1 juta. Itu adalah dapat hasilnya 10 juta. 10 juta cm. Untuk mendapatkan hasilnya, karena ini tadi jarak sebenarnya, berarti satuannya harus kilometer. Jadi cara mudahnya agar mendapatkan hasilnya, hasil dari yang cm tadi kita rubah, kita kurangi nolnya sebanyak 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Dapatlah hasilnya 100 km. Nah, ini adalah rumus pada perbandingan jarak peta, skala, dan jarak sebenarnya. Dan sekarang kita menghitung kontur pada peta. Nah, ini merupakan gambar kontur. Ya. Menghitung kontur interval. Jadi kontur ini merupakan salah satu peta juga. Jadi peta kontur ini adalah peta yang memperlihatkan kontur tingkat ketinggian dari tanah, dataran tinggi ataupun dataran rendah berdasarkan batas air laut. Nah, ini adalah rumus dari kontur peta. CI. C ini artinya kontur interval. Jarak kontur ya, artinya jarak kontur. Rumusnya 1:2000 dikali S. S ini merupakan penyebut skala peta. Ini merupakan skala ya. Kemudian ada 1:2000. Ini konstanta. Ini. Kemudian di sini kita akan mencari juga skala. Jika yang dicari skala kontur, maka konstanta dikali kontur interval. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama, kontur interval. Contoh soalnya adalah diketahui skala peta topografi adalah 1:100.000. Berapa tinggi antar kontur dalam peta tersebut? A 5 meter, B 50 meter, C 55 meter, D 500 meter, E 500 meter. 555 meter. Oke, kita lihat rumusnya tadi, konstanta dikali dengan skala. Jadi kita masukkan konstantanya 1:2000. Kemudian di sini diketahui skala pada peta topografinya itu 100.000. Jadi tinggal kita masukkan saja konstanta tadi 2000 dikali 100.000. Dapatlah hasilnya 50 meter. Berarti jawabannya B ya. Jadi bila tinggi antar kontur dalam peta tersebut adalah 50 meter.
Dan kemudian ini contoh dari kontur interval tadi, mencari CI. Rumusnya yang ini tadi kontur interval ya. Sekarang kita mencari skala pada peta kontur. Jadi jika seperti ini contoh. Jadi C ini adalah kontur interval yang beda tinggi didapat dari pengurangan angka ketinggian kontur di garis atas dikurangi angka ketinggian kontur di garis yang bawahnya. Bisa dilihat di sini contoh soalnya, diketahui dari sebuah peta selisih garis antar kontur adalah 100 meter. Berapakah skala peta tersebut? A1 berbanding 100.000, B1 banding 150.000, C1 berbanding 200.000, D1 berbanding 250.000, E1 berbanding 300.000. Mari kita cari bersama-sama. Kita masukkan rumusnya. Diketahui bahwa kontur intervalnya adalah 100 meter. Maka kita masukkan rumus dari skala tadi, kontur interval tadi, skala berbanding kontur sama dengan CI dikali 2000. CI itu dikali konstanta ya. CI tadi 100 meter dikali 2000 meter. Dapatlah hasilnya 200.000. Jadi skala peta tersebut adalah 1 berbanding 200.000. Jawabannya C. Nah, sampai di situ perhitungan kita dalam mencari skala dan perbandingan pada peta. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like dan komennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.